warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Surya Saputra dari Prodi PAI akan menjelaskan tafsir amali ayat 57. Tafsir amali surat Al-Baqarah ayat 57 yang berbunyi wadallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dzalamuna walakin kanu anfusakum yadzlimun. Wadallalna 'alaikumul ghamama, kita bersyukur pada Allah jika ada naungan atau pertolongan. Ketika kita mendapat pertolongan, entah itu ketika diselamatkan dari kecelakaan atau dihindarkan dari perkara berbuat maksiat, ataupun kita diberi pertolongan untuk taat kepada Allah. Seperti itu kita langsung ingat kepada Allah bahwa yang membuat kita terhindar dari maksiat, bisa taat kepada Allah, ataupun terhindar dari kecelakaan tadi, itu atas pertolongan Allah dan bukan atas kekuatan kita sendiri. Jadi maka kita harus bersyukur pada Allah. Yang kedua, dikisahkan dengan kita bersyukur pada Allah jika dalam dakwah mendapatkan naungan dan pertolongan. Maksudnya ketika kita berdakwah, entah itu mengajar, mengaji, itu kita mendapat pertolongan dengan dimudahkan untuk menyampaikan dakwahnya, dilindungi dalam perjalanan menuju tempat dakwah, atau dimudahkan untuk difahamkan murid-muridnya. Itu kita harus bersyukur kepada Allah dan kembali ingat bahwa kita bisa melakukan hal tersebut karena Allah, maka kita harus bersyukur. Lanjut, wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, kita meyakini bahwa Allah yang menurunkan makanan pada kita. Oleh karena itu kita bersyukur atas karunia itu, sebagaimana Allah menurunkan atas Bani Israel makanan berupa manna dan salwa. Kita yakin bahwa semua makanan, semua minuman yang kita dapat itu semua dari Allah. Dan maka kita harus bersyukur atas makanan dan minuman yang telah kita dapat dengan cara entah itu dengan tidak membuang-buang makanannya, kalau bisa sampai bersih dan tak ada sebutir nasi pun yang tersisa, sebagaimana orang Bani Israel yang bersyukur mendapatkan makanan berupa manna dan salwa. Kulu min thayyibati, kita berhati-hati. Yang pertama, kita berhati-hati terhadap perintah Allah tentang urusan duniawi, sebab perintah tersebut hanya membatasi apa yang harus dimakan. Kita berusaha makan makanan yang thayyib, yaitu tidak menyebabkan dihisab. Misalnya kita makan diniati agar kuat sholat, maka tidak dicatat makan, tetapi dicatat ibadah sholat dan sebagainya. Jika kita menghindari menafsirkan Al-Quran dengan isinya, misal kata thayyibati tidak diartikan makanan protein tinggi, tapi diartikan makanan yang menyebabkan tidak dihisab. Maksudnya kita berhati-hati dalam makan. Contoh, kita dapatnya dari mana, pakai uang siapa, halal atau haram kita belinya. Contoh kayak gitu. Terus kedua, niatnya, kita atur niat ketika sebelum makan itu kita niati makan untuk
agar kita kuat melaksanakan ibadah dan tidak pikiran kita tidak memikirkan makanan ketika ibadah. Contohnya ketika sebelum sholat kita lapar, maka kita akan makan dulu agar kita sholat tidak kepikiran tentang makanan. Marzaqnakum, kita menyadari bahwa Allah memberi rezeki pada kita. Oleh karena itu kita tidak takut dan menghindari minta urusan duniawi karena sudah ditentukan oleh Allah. Nah, jadi kita tidak usah takut atau khawatir tentang urusan duniawi atau rezeki, karena yang mengatur rezeki hanyalah Allah semata. Kita hanya diwajibkan untuk berusaha dan berdoa. Yang kedua, kita menerima pemberian Allah dan bersyukur atas makanan apapun. Nah, entah itu cuma diberi makanan satu bungkus nasi aja sehari dan cuma teh aja dalam sehari, itu kita tetap harus bersyukur atas makanan yang diberi Allah. Contoh lain, kita sudah berusaha, contohnya kita ngojek, tapi cuma dapat beberapa penumpang saja dan kita kurang puas karena hasilnya cuma sedikit. Itu tidak boleh, karena kita harus menerima apa yang diberikan Allah, dan kalau kita menerima dan bersyukur apa yang diberikan Allah, pasti Allah akan memberi lebih dari yang kita terima sebelumnya tadi. Lanjut, wa ma zalamna, kita menghindari berbuat zalim karena sama dengan menzalimi diri sendiri, tidak menzalimi Allah. Tadi ya. Nah, kita menghindari berbuat zalim, entah itu berbuat zalim kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, karena hakikatnya yang kita zalimi ialah diri sendiri, bukan Allah. Walakanu anfusakum yadzlimun, kita menghindari berbuat zalim sebab sama dengan menzalimi diri sendiri. Misalnya kita menghindari mencuri sebab perbuatan tersebut menyebabkan rugi bagi orang yang dicuri dan juga bagi si pelaku. Selain mendapatkan dosa, juga akan dihinggapi rasa ketakutan dan kecemasan. Nah, maksudnya sama dengan yang tadi, dan di sini diberi contoh kita tadi mencuri. Jika kita mencuri, yang terzalimi adalah, yang dirugikan adalah orang, bukan hanya diri kita, tapi jelas orang lain tersebut. Kita sudah dapat dosa dan pasti itu ya, dan kita pasti akan, dan itu juga menimbulkan rasa takut dan kecemasan. Karena apa? Kalau kita ketakutan, kalau kita ketangkap pasti akan dikebuki warga, dipenjara dan lain-lain. Contoh lain, kita membuli teman yang tidak bisa atau bodoh ya, itu contohnya. Kalau seperti itu kita pasti akan astagfirullah. Jadi
Dan kalau seperti itu, kita itu sama dengan kita sombong atas pemahaman yang diberikan Allah kepada kita. Jadi dengan kita sombong tersebut, tiba-tiba Allah mencabut pemahaman itu dari kita, terus diberikan kepada orang yang bodoh tadi, maka selesailah kita tidak akan paham lagi dan ya dapat dan dosa dari sombong tadi, ya kan. Sekian dari saya. Kalau banyak salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.